Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di kanal YouTube Muara Petang. Dan kali ini kami memperkenalkan salah satu segmen, yaitu segmen bertutur. Di mana segmen bertutur adalah bercerita tentang sosial, tentang makna kehidupan, dan juga tentang membedah buku. Dan kami sangat terbuka lebar untuk kawan-kawan yang tidak memandang backgroundnya apa, umurnya berapa. Yang penting menyampaikan pengetahuan untuk orang lain. Dan bagi kawan-kawan yang berminat bisa hubungi melalui direct message di Instagram kami, yaitu Muara Petang, dan fanpage Facebook di Muara Petang juga, atau bisa juga ke nomor yang privat yang tertera di bawah ini di deskripsi. Pada kawan-kawan, semoga bermanfaat untuk orang sekitar dan untuk diri kita sendiri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sini nama saya Ahmad Huda, asal dari Kalimantan Tengah, Samuda. Di sini saya berstatus sebagai mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Yang mana pada kesempatan pada siang hari ini kita akan membahas tentang arti kehidupan kita, sebagaimana kita sering dalam keadaan gundah gulana, sering tidak menemukan titik terang di dalam kehidupan kita, yang mana di sini kita mengertikan sebuah filsafat. Apa sih filsafat itu? Kebetulan saya juga sebagai mahasiswa di jurusan filsafat. Banyak orang yang berpendapat bahwasanya filsafat itu adalah hal-hal yang aneh, dan orangnya pun begitu juga adalah orang-orang yang aneh. Banyak orang yang berasumsi pada zaman dahulu itu, orang-orang terdahulu, bahwasanya filsafat ini adalah sesuatu hal yang aneh, suka berpikirnya tentang hal-hal yang tidak masuk akal, dan ketika ia mencari jati dirinya sebagai seorang manusia, padahal dia adalah orang yang beragama, tapi ia masih mencari hal-hal yang ingin ia ketahui, bahwasanya siapa, bagaimana cara pandang hidupnya, bagaimana ia beragama, apakah ia benar beragama atau benarkah ia bertuhan. Nah, di sini kita menjelaskan filsafat itu adalah bahasa berasal dari kata bahasa Yunani, yakni filosofia, yang berasal dari kata phil, yakni mencintai, dan sophis ialah kebijaksanaan. Jadi diartikan love of wisdom. Nah, di sini di dalam kehidupan kita kita sering merasa ada hal yang aneh, ada hal yang kurang di dalam diri kita. Nah, di sini filsafat yang disebut dengan filsafat Stoa atau bisa disebut Stoik, lebih dikenal dengan filsafat kehidupan atau kebahagiaan. Kenapa disebut dengan kebahagiaan? Pada saat itu filsafat Stoa ini berkumpulnya 3 orang pada saat itu, yakni Marcus Aurelius, Seneca, dan yang satunya ini ialah bekas mantan budak. Nah, jadi di sini filsafat Stoa ini, atau lebih sering kita kenal dengan filsafat teras, filosofis teras, menekankan bahwa di dalam kehidupan kita ini kita itu dituntut untuk bahagia. Apa sih kebahagiaan itu? Kata filsafat Stoa ini kan, kebahagiaan itu ialah ketika kita menemukan diri kita ini, merasa jiwa kita ini bahagia, kemudian pikiran kita itu
terkontrol untuk dalam keadaan bahagia. Kemudian ketika kita bertemu dengan orang lain pun merasa bahwa dirinya ini ketika berteman dengan orang ini ia merasa bahagia. Nah, inilah yang disebut dengan kebahagiaan. Artinya di dalam filsafat Stoa ini kebahagiaan itu tidak untuk merugikan orang lain. Jadi misalkan ada, berarti kan jikalau kita contohkan seperti maling. Nah, maling ini kan artinya kebahagiaan dirinya sendiri di dalam dirinya. Ketika ia mengambil sesuatu punya orang lain, ia merasa bahagia. Sebenarnya bukan itu yang disebut dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu kata di dalam filsafat Stoa ialah kebahagiaan yang tidak mengambil hak kebahagiaan orang lain. Nah, dari situ bahwasanya di dalam filsafat Stoa kita itu ketika kita ingin ingin mencari kebahagiaan kepada diri kita itu harus tidak merenggut kebahagiaan orang lain. Nah, dari sini kita bisa mencari kebahagiaan sejatinya itu di mana sih? Kebahagiaan sejatinya itu bahwasanya kita ketika berkumpul dengan teman kita ini merasa bahagia dan jiwa kita pun merasa bahagia, kemudian hati mereka juga merasa bahagia. Inilah yang disebut dengan filsafat Stoa. Kebahagiaan itu kata filsafat Stoa tidak bisa diukur dengan hal-hal yang materi. Tidak bisa kita nilai dengan hal-hal yang berbilang. Karena apa? Karena di dalam filsafat Stoa ini kita diajarkan untuk tidak terlalu di dalam kesedihan. Kita tidak di dalam kegundahan, kegalauan. Banyak kita lihat di zaman sekarang ini para remaja ketika ia merasa kehilangan sesuatu, ia merasa sangat sedih. Ia merasa bahwasanya ini adalah adalah kebahagiaannya. Padahal di dalam sini bahwasanya ketika kebahagiaan itu direnggut atau kebahagiaan itu hilang, maka akan ada hadir lagi kebahagiaan yang baru. Artinya kebahagiaan itu selalu ada di dalam diri kita. Bahkan setiap hari kita beraktivitas, kebahagiaan itu selalu hadir di dalam diri kita. Akan tetapi kita sendirilah yang tidak menggapai kebahagiaan itu. Kita yang tidak mengambil kebahagiaan itu. Padahal kebahagiaan itu menunggu kita. Kebahagiaan itu kalau di dalam filsafat Stoa, engkau harus bergerak. Engkau harus menciptakan kebahagiaan. Kita contohkan kebahagiaan ketika kita merasa bahagia dan orang lain pun juga merasa bahagia ketika kita duduk di majelis. Nah, kita duduk di majelis itulah kebahagiaan. Kita tidak merugikan mereka dan mereka juga tidak merugikan kita. Kan tetapi kita merasa bahwa ketika kita duduk bersama mereka, dia tersenyum dan kita pun tersenyum, hati mereka merasa damai. Apapun yang dilakukan oleh kita ataupun mereka merasa, oh inilah kebahagiaanku, oh inilah arti kebahagiaan itu, di sini tempatnya. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang ini, ya kebahagiaan itu sedikit orang-orang yang ingin mengambilnya. Kebanyakan mereka ketika mereka kehilangan sesuatu, mereka itu merasa, oh ini ini adalah hal sesuatu
yang tidak akan kembali lagi katanya. Padahal bukan begitu. Padahal di dalam filsafat Stoa pun diajarkan bahwa kita itu jangan terlalu berlarut di dalam kesedihan. Karena sedih itu bagian dari alam. Kita itu harus selaras dengan alam, kata filsafat Stoa. Mengapa demikian? Karena kita itu tidak bisa harus bahagia terus di dunia. Nah, jadi ketika kita merasa bahagia, kita itu harus merasa juga bahwa kita itu akan ada sesuatu yang memberikan dampak kesedihan kepada kita. Nah, akan tetapi ya kita kembali lagi bahwasanya kita jangan terlalu berlarut-larut di dalam kesedihan itu. Di dalam filsafat Stoa pun diajarkan bahwa kita itu harus persiapkan diri kita, harus sabar ketika kita menghadapi situasi apapun. Kita contohkan lagi di dalam kehidupan kita, orang-orang yang mengenal filsafat itu mungkin mereka akan merasa bahwa ketika mereka beraktivitas, ia akan selalu bertanya, ia akan selalu berpikir, bagaimana sih kebijaksanaan itu? Bagaimana sih cara membijaksanakan diri kita itu? Sebenarnya sangat mudah untuk membijaksanakan diri kita. Kita harus bisa menyesuaikan bagaimana tingkah laku kita, bagaimana kita mengambil jalan kita sendiri, antara kita mau menjalankan pergerakan kita ini menuju yang baik atau yang buruk. Semua itu tergantung pada diri kita. Di sini filsafat Stoa menekankan bahwa kita itu ketika ingin merasa kita itu bahagia, maka kita pun sendiri harus menjadikan orang lain itu merasa bahagia juga. Karena kebahagiaan itu kebahagiaan yang sejatinya kita itu tidak harus merenggut kebahagiaan orang lain. Apalagi yang saat ini yang sangat viral ya di dunia kita pada saat ini, yang lagi heboh-hebohnya di sosial media, yakni perseteruan antara pesulap merah dan paranormal, yaitu Gus Samsudin. Nah, di situ kalau dalam pandangan filsafat, ini adalah hak mereka, ini adalah kebahagiaan mereka. Artinya kenapa ada orang-orang yang tidak menyukai hal-hal ini? Dari sini adalah kalau dalam pandangan filsafat itu, mereka ingin menimbulkan kebahagiaan juga. Artinya ingin merebut kebahagiaan orang lain, akan tetapi kebahagiaan itu merugikan mereka, merugikan diri mereka masing-masing. Kalau dalam pandangan filsafat ya, kita itu memang tidak harus mencemooh orang lain, ataupun kita itu tidak harus mengomentari orang lain. Kita jalani hidup kita itu dengan sesuka hati kita, dan orang lain menjalani dengan sesuka hati kita. Kita kembali kepada jati diri kita sendiri, yakni mungkin kita merasa ada hal-hal yang merugikan. Inilah yang terjadi pada saat ini, hal-hal yang merugikan ini yang membuat orang-orang itu bermunculan. Oh, ini tidak bisa ya. Ini adalah hal-hal yang merugikan bagi kita. Kita harus tampil juga. Ini adalah kebahagiaan mereka, akan tetapi kebahagiaan itu yang satunya merasa ini dirugikan, yang satu pun merasa dirugikan juga. Kayaknya kebahagiaan itu terbagi menjadi dua belah pihak. Seharusnya kata filsafat Stoa, kebahagiaan itu engkau dan dirinya merasa bahagia juga.
ketika jiwamu merasa bahagia, maka jiwa orang lain itu merasa bahagia. Ketika engkau tersenyum, maka orang lain pun juga tersenyum. Inilah yang diajarkan di dalam filsafat Stoa itu. Mungkin hal-hal yang berkaitan dengan dunia kita, apa aktivitas kita pada saat ini, kita itu tak jauh dari pandangan ataupun kehidupan kita sebagai seorang filosofis. Karena seorang filosofis itu ia selalu menjadikan dirinya ini bijaksana. Akan tetapi kebijaksanaan itu merekalah yang menggunakannya. Bagaimana kebijaksanaan itu yang sejatinya, bagaimana kebijaksanaan itu seharusnya ditempatkan, dan bagaimana kebijaksanaan itu mampu menuangkan hal-hal yang dapat orang lain itu merasa kenikmatan ataupun kebahagiaan ketika kita bahagia, dan orang lain pun merasa bahagia juga. Kalau di dalam filsafat Stoa ini mereka itu terlahir pada 3 Masehi, tiga sebelum Masehi. Di dalam sejarah filsafat Stoa ini banyak orang-orang yang duduk di pinggiran, yang berkumpul tentang banyak hal-hal yang mereka bicarakan, banyak hal-hal yang mereka uraikan terhadap diri mereka masing-masing. Akhirnya mereka bisa, inilah kebahagiaanku, katanya. Inilah yang disebut dengan kebahagiaan, kata filsafat Stoa. Kalau di dalam filsafat Stoa itu kita tidak diperkenankan kita itu harus menjauhi segala rasa kekecewaan. Di dalam filsafat Stoa itu kita itu harus menjauhkan rasa iri hati, rasa kegalauan itu kita harus jauhkan. Karena apa? Karena yang dicari di dalam kehidupan itu ialah kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan itu, bagaimana kita dapat merasakan kebahagiaan itu? Ya itu tadi, kita merasa bahwa kebahagiaan itu kita harus merasa diri kita bahagia dan orang lain pun bahagia juga. Karena apa? Karena di dalam kehidupan ini semuanya ingin merasa bahagia. Iblis pun menggoda manusia, dia merasa bahagia. Dan manusia pun ketika tergoda oleh iblis, dia inilah jalanku, dia merasa bahagia juga. Akan tetapi ada salah satu yang dirugikan antara iblis ataupun manusia. Ketika manusia ini terbisik oleh kebahagiaan dari iblis tadi, maka akan ada itu kerugiannya. Nah, jadi kehidupan kita itu semestinya kita memang harus jalani dengan selaras dengan alam. Nah, jadi di situ kita merasa bahwa ketika ada orang kaya ataupun orang miskin, apakah mereka harus takut? Si miskin tadi harus takut tidak memiliki apa-apa, ataupun si kaya takut dia merasa miskin. Nah, di samping ini, kekhawatiran inilah yang akan menimbulkan dalam jati diri mereka. Mereka tidak akan dapat merasakan bahagia itu bagaimana, kebahagiaan itu bagaimana. Ketika mungkin saja si miskin ini mendapatkan kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh si kaya tadi. Atau si kaya tadi walaupun ia memiliki harta yang berlimpah, semuanya tercukupi, tetapi ia tidak menemukan kebahagiaannya. Karena dia kurang di dalam apa yang ia inginkan itu, merasa terus kurang. Karena si kaya tadi merasa kebahagiaan itu
terus diukur dengan materi. Padahal kebahagiaan itu tidak harus diukur dengan materi. Itulah kenapa kebahagiaan itu selalu tertunda kepada kita. Sebenarnya kebahagiaan itu tidaklah pernah tertunda, ia selalu hadir di dalam diri kita. Cuma kitanya saja yang tidak mampu atau kitanya yang tidak dapat mengambil kebahagiaan itu sendiri. Padahal ia terus menunggu kebahagiaan ini, terus menunggu di dalam diri kita. Nah, di sini filsafat Stoa mengajarkan bahwa kita itu kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kita itu harus bergerak katanya. Kalau kita tidak bergerak, kita berdiam diri, bagaimana kita dapat merasakan kebahagiaan itu? Di sini artinya kita menciptakan sesuatu yang membuat diri kita itu bahagia. Misal kita ingin berjalan-jalan, kita itu harus menciptakan di setiap perjalanan kita itu ada tujuannya. Apa sih yang harus kita cari? Bagaimana harus ketika kita berjalan ini menciptakan sesuatu yang dapat membahagiakan diri kita. Ketika kita dapat itu semua, maka itulah yang disebut dengan stoa atau stoik. Kebahagiaan itu harus kita dapatkan dengan cara kita bergerak. Di sini kita tidak akan terlepas yang namanya filsafat. Filsafat itu sangat penting bagi kita di kehidupan kita, bahkan di agama kita pun kita itu penting di dalam berfilsafat. Orang-orang yang berfilsafat itu adalah orang-orang yang bijaksana. Ketika ia mendapatkan jati dirinya, apalagi ia telah sempurna di dalam agama, maka ketika ia telah sempurna di dalam agamanya, berarti ia telah sempurna di dalam kebijaksanaannya. Nah, ini adalah orang-orang yang berfilsafat. Kita sejak kita lahir, mungkin kita umur 3 atau sampai 5 tahun, kita itu telah berfilsafat. Kita itu selalu menanyakan, ini apa sih, ini bagaimana, ini apa. Ataupun kita melihat orang-orang yang beribadah, gerak-gerakan orang ibadah, kita itu bertanya, ini ngapain sih, kan gitu. Nah, jadi itu filsafat yang berpikir secara baik di dalam dirinya. Bagaimana sih, apa gitu kan. Nah, itulah filsafat. Orang-orang yang menjelek-jelekan filsafat itu padahal ia telah berfilsafat. Ketika ia menjelekkan filsafat, ia kemudian sharing di Google. Nah, ketika itu ia telah berpikir, apa sih ini? Kan dia merasa penasaran, filsafat itu seperti apa. Orang-orang filsafat itu gimana sih orang-orangnya? Apakah benar orang-orangnya memang jelek semua atau orang-orangnya orang-orang yang bijaksana? Ternyata ketika kita mendalami filsafat itu adalah orang-orang yang selalu mencari kebijaksanaan di dalam dirinya, mencari sebenarnya jati dirinya itu bagaimana. Nah, itulah sebenarnya fungsi filsafat itu. Ada juga orang-orang yang terjerumus di dalam dunia filsafat. Mungkin orang-orang yang terjerumus di dalam gelapnya dunia filsafat itu mungkin karena gurunya ataupun karena dia tidak mampu untuk memahaminya, akhirnya mereka memahami dengan sendirinya. Begitupun dengan saya dulu ketika mengenal filsafat, apa sih ini? Saya itu pernah mengenal filsafat itu waktu di pondok. Pada saat itu ada guru saya yang mengajar, yang menyebut nama tokoh filsuf Yunani, yakni Aristoteles. Nah, ketika itu saya merasa ini kok asing bagi saya. Siapa sih tokoh ini? Kok di dalam kitab-kitab di pondok ini tidak ada yang namanya Aristoteles?
Kemudian ketika saya pulang pondok, saya cari, kemudian saya menemukan Aristoteles itu adalah orang-orang filsuf Yunani pada zaman dahulu, dan orang-orang yang terus menemukan segala sesuatu yang mungkin orang lain tidak temukan, akan tetapi ia menemukan hal-hal yang luar biasa, pemikirannya yang secara sempurna, ataupun di dalam keilmuannya yang sangat luar biasa. Mungkin itu mungkin ada terakhir dari closing statement saya, yakni bahwasanya kita itu jangan pernah merasa bahwa kita itu tidak bahagia. Kita itu harus menciptakan kebahagiaan. Harus kita ciptakan rasa kebijaksanaan di dalam diri kita. Ketika kita ingin keluar, kita itu harus merasa bahwa harus menciptakan hal-hal yang dapat memanfaatkan bagi kita dan dapat memanfaatkan bagi orang lain juga. Ketika kita lewat dengan orang lain merasa tersenyum, dan kita merasa bahwasanya inilah kebahagiaan itu, inilah jalan kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan itu adalah hal yang semestinya harus kita cari, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun tentang diri kita, tentang keadaan kita tidak dianjurkan untuk mengukurnya dengan materi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ingin memperdalam ataupun mengetahui apa itu filsafat, apa itu filosofis teras, apa itu filosofis stoa, mungkin ini ada buku yang mungkin menggiring kalian untuk menemukan jati diri kalian itu bagaimana sih, jati diri saya sesungguhnya. Mungkin buku ini dapat menemukan hal-hal yang luar biasa di dalam diri kalian. Ini karangannya Henry Manampiring. Ini ya dengan judul Filosofis Teras. Mungkin buku inilah yang akan mengantarkan kalian nanti ketika kalian ingin menemukan kebahagiaan. Di dalam buku sini semuanya sudah ada tentang hal-hal yang ada di dalam diri kita ataupun aktivitas kita. Semua aktivitas kita ada di buku Filosofis Teras ini. Ini Filosofis Teras ini pada masa Yunani atau pada masa orang-orang terdahulu, orang-orang yang bijaksana yang mengarangnya. Kalau Henry Manampiring ini adalah orang Indonesia. Dia yang mengarangnya, kemudian ia terjemahkan. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.